Asis gila kiper Maignan, penyelesaian manis Rafael Leao. AC Milan sukses mengebaskan Sampdoria 1-0 untuk merebut puncak klasemen dari genggaman Inter Milan. Rafael Leao mencetak satu-satunya gol di pertandingan yang dihelat di San Siro ini. Namun, asis dari kiper Rossoneri Maignan mencuri perhatian seisi stadion. Terakhir kali, asis datang dari seorang kiper Milan di Serie A pada 2006 silam, ketika penjaga gawang legendaris tidak menyervis rekannya saat bentrok dengan Ascoli. Dengan raihan 3 poin ini, pasukan Stefano Pioli sekarang mengungguli Inter Milan dan Napoli, di mana dua tim terakhir bermain imbang satu sama saat berduel Sabtu kemarin. Rossoneri kini menguntungi 55 poin di posisi pertama. Inter 1 poin di belakang Milan, namun punya tabungan 1 pertandingan, sementara Napoli di posisi ketiga 2 poin tertinggal dari Milan. Leao berhasil melewati penjagaan dan mengucam bola ke pojok gawang dari sudut sempit setelah pertandingan berjalan 8 menit. Menyambut asis luar biasa dari kiper Maignan, itu menandai gol Leao yang ke-10 di seluruh kompetisi musim ini. Jika bukan karena penampilan militan kiper Sampdoria, Vladimir Falcon mungkin Ilsem kecolongan banyak gol. Nah, ini bukan kepulangan yang menyenangkan bagi pelatih Sampdoria, yang tak lain adalah bekas juru taktik Milan Marco Giampaolo. Pasalnya karena kekalahan ini, skuadnya kini tetap berada di peringkat 23 mengumpulkan 23 poin. Berikutnya, Milan akan bertamu ke markas Salernitana pada 20 Februari mendatang. AC Milan pimpin klasemen sementara Serie A, Stefano Pioli, pekan yang sempurna. Setelah kesekian pekan berlalu, pemuncak klasemen Serie A akhirnya berganti sosok. AC Milan sukses menyelipkan satu rival bebuyutannya, Inter Milan, usai mengalahkan Sampdoria pada hari Minggu kemarin. Milan cukup dibuat kesulitan oleh klub yang berjulukan Blu Cerchiati tersebut, kendati bermain sebagai tuan rumah di San Siro. 15 tembakan diciptakan, 7 diantaranya menemui sasaran, tapi Rossoneri cuma bisa menang tipis 1-0. Gol tersebut berasal dari aksi sang penyerang Rafael Leao ketika pertandingan baru berjalan selama 8 menit. Dan meski Maignan skornya tidak besar, kemenangan Milan tetap bernilai 3 poin. Berkat itu, mereka bisa menggeser Inter dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Napoli juga pada minggu kemarin. Milan sebenarnya tidak berada di posisi yang aman untuk bersukacita. Mereka cuma unggul 1 angka dari sang rival, ditambah lagi Inter masih memiliki laga kontra Bologna yang harusnya digelar pada Desember 2021 lalu namun ditunda. Akan tetapi keberhasilan mencapai puncak tetaplah menjadi sesuatu yang patut dirayakan. Ini menjadi pekan yang sempurna, kata sang pelatih Stefano Pioli kepada Sky Sport Italia pasca pertandingan. Ada pertandingan yang sangat sulit muncul di pekan lalu, jadi memenangkan ketiganya adalah pertanda bagus. Kami harus melewati laga demi laga dan mempertahankan mentalitas ini, lanjutnya. Milan menunjukkan siklus yang berbeda musim ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka seringkali mengalami penurunan performa di tengah berjalannya musim yang membuatnya kehilangan kesempatan meraih Scudetto. Tahun lalu, tepat di tanggal yang sama, Milan menelan kekalahan dari Spezia sehingga harus turun dari puncak. Dan selama sebulan Februari, mereka cuma bisa memenangkan 2 dari 4 laga yang tersedia. Milan sekarang punya identitas, terlepas dari siapa yang bermain, dan itu adalah hal yang paling memuaskan buat saya, pekerjaan kami beserta klub, tambah Pioli. Tujuan kami adalah berkembang dari musim lalu, kami punya 2 poin lebih banyak pada titik ini, dan musim lalu jadi akan terasa berat, tapi kami harus menghadapi setiap pertandingan sebagai ujian yang penting, pungkasnya. Inter kembali serius, kejar tanda tangan Frankesi. Dilansir dalam La Repubblica, CEO Inter Milan Beppe Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio menilai jika Kessie merupakan salah satu pemain terbaik di posisinya dan mereka ingin mengontraknya dengan status bebas transfer. Kontrak Frankesi dengan Rossoneri akan habis pada Juni 2022 sehingga dia sudah bisa melakukan pembicaraan dengan klub lain terkait kontrak baru. Tentu tidak mudah, pemain asal Pantai Gading tersebut masih terus berkomunikasi dengan Milan terkait kontrak baru. Namun sebelum itu, Inter perlu melepas 3 gelandang yang saat ini masih ada di dalam skuad, yaitu Stefano Sensi, Arturo Vidal, dan juga Mathias Vecino. Dari ketiganya, Vidal masuk dalam daftar prioritas utama. Pemain asal Chili tersebut mendapatkan gaji yang sangat besar, namun minim kontribusi. Inter sendiri cukup kesulitan untuk menjual sang pemain, meski dibanderol dengan harga murah. Jika terpaksa, bisa jadi skema pemutusan kontrak akan diambil. Untuk Sensi saat ini sedang menjalani masa pinjaman bersama Sampdoria. Ilsam sudah terang-terangan ingin mempermanenkan mantan pemain Sassuolo tersebut, namun sebelum itu mereka ingin melihat performanya dulu di sisa musim nanti. Sementara untuk Mathias Vecino, pemain asal Uruguay tersebut diyakini jadi salah satu target Napoli. Namun hingga kini belum terlihat keseriusan I Partenope untuk memboyong mantan pemain Fiorentina tersebut.
AC Milan juara Serie A, apakah mungkin? Stefano Pioli, saya akan mencoba wujudkan impian. AC Milan melakukan langkah penting dalam upaya menjuarai Serie A musim ini. Kemenangan atas Sampdoria pada minggu kemarin membuat klub berjuluk Rossoneri tersebut bisa naik ke puncak klasmen sementara. Milan memang cuma bisa menang dengan skor kurang meyakinkan atas Sampdoria 1-0. Akan tetapi, berapapun gol yang tercipta dalam suatu pertandingan, tim pemenang tetap akan menerima 3 poin di klasmen. Namun tidak ada salahnya untuk bermimpi dan tenggelam dalam euforia untuk sementara. Keberhasilan tersebut di posisi puncak patut dirayakan, walau mereka bisa disalip lagi oleh Inter Milan yang masih memiliki 1 laga tunda. Paling tidak, keberhasilan ini membuat Milan jadi semakin yakin untuk bermimpi. Stefano Pioli tak pernah mengangkat piala Serie A sejak memulai karir sebagai pelatih di tahun 2013 lalu, dan ingin mewujudkan impiannya di musim ini. Kalau saya adalah seorang penggemar, saya akan berada di tribun bersama penonton lainnya. Saya akan bekerja keras untuk membuat impian saya menjadi kenyataan, kata Pioli. Sebagai pelatih, saya bangga saat fans bisa menyadari gestur seperti mengejar bola dan bangkit dari tackle. Level kami sangat tinggi dalam urusan kepercayaan diri dan keyakinan. Jadi, klub, pemain, fans semuanya berada di arah yang sama. Milan sendiri diuntungkan dalam perburuan gelar Serie A musim ini karena telah tersingkir dari Liga Champions. Perlu diketahui bahwa keuntungan ini juga pernah dimiliki Inter sebelum meraih Scudetto musim lalu. Situasi ini dianggap sebagai sebuah keuntungan karena klub tidak memiliki jadwal pertandingan yang padat. Mereka bisa menghadapi setiap laga dalam keadaan bugar. Namun Pioli menganggap itu bukan faktor yang berpengaruh besar. Keluar dari Liga Champions adalah kekecewaan yang besar. Kami ingin mencapai 16 besar, tapi sekarang kami ada di sini. Kami harus mencoba memanfaatkannya dan menyerahkan sumber daya kami ke Serie A dan Coppa Italia. Inter memiliki keuntungan musim lalu, tapi saya tidak yakin kalau itulah yang membuatnya meraih Scudetto. Kami bakal mencoba untuk memanfaatkan pekan penuh kami untuk berlatih, pungkasnya.